Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mas Jack, Iya. ada apa ya? Mbak Novi lagi sibuk? Apa lagi ngapain? Enggak. Ini aku baru pulang dari kerja. Ada apa ya, Mas Jack? Oh, lagi mau istirahat ya? Mengganggu ya? Enggak kok. Ini Mbak Novi. Aku mau nanya masalah lamaranku. Katanya aku diterima ya? Maksudnya gimana ya? Maksudnya kamu nerima lamaran aku? Kata siapa? Omongan itu dari siapa, Mas Jack? Oh, kalau omongan itu dari si Devi. Devi bilang kayak gitu. Iya, bilang kayak gitu. Mas Jack, begini. Apa yang diomongin Devi itu nggak benar. Aku itu nggak pernah menerima lamaran Mas Jack. Oh, aku tahu. Mbak Novi masih malu. Malu? Iya, malu mengungkapkan semuanya. Mas Jack, aku perjelas lagi ya. Aku sudah punya calon. Jadi, aku nggak menerima lamaran Mas Jack. Dan omongan Devi itu 100% nggak bener. Aku tahu. Paling-paling calon kamu itu cuma main-main sama kamu. Lebih serius aku lah daripada calon-calon yang lain. Lihat aku. Aku serius banget. Sampai-sampai keluarga aku tahu semua kalau aku itu cinta matinya sama kamu. Ya tapi maaf ya Mas Jack, aku nggak bisa sama Mas Jack. Dan aku juga nggak bisa membalas cintanya Mas Jack. Karena aku udah punya calon, Mas. Mbak Novi, aku ini mencintai kamu tulus, menyayangi kamu itu tulus, lebih dari segalanya. Aku ini seorang PNS. Aku ini punya gaji, dan gajiku bisa mencukupi. Apa yang kurang dari aku? Aku tahu Mas Jack memang punya gaji. Dan warga di sini pun juga udah tahu kalau Mas Jack sekarang jadi PN. Cuman tetap aja aku nggak bisa menerima lamarannya Mas Jack ataupun cintanya Mas Jack ataupun apa itu. Jadi apapun yang diomongin Devi, Novi. itu semuanya nggak bener. Novi, kamu itu jawabannya nggak masuk akal. Kamu nggak terima cintanya aku, sedangkan aku ini benar-benar kamu tahu, aku ini tulus sama kamu. Aku bisa ngorbanin segala sesuatunya. Aku bisa ngorbanin semuanya buat kamu. Aku ini, kamu tahu sendiri. Ya gimana ya Mas Jack, aku udah punya calon dan bentar lagi juga aku bakalan menikah. Ya udah, Mas Jack bisa pergi sekarang. Gak mungkin, Nov. Gak mungkin. Padahal aku tahu kamu itu bohong. Ya ampun, sini tuh ngomong apaan sih sama si Mas Jack? Aku jadi kasihan gini sama Mas Jack. Kalau begitu kan dia merasa dibohongi. Gak beres sih Devi nih. Harus ke Devi. Devi, kamu tuh gimana sih? Kamu ngomong apa sama Mas Jack? Apa sih Nov, kamu kok tiba-tiba nuduh aku kayak gitu? Ya nggak gitu, Dev. Kamu tuh seharusnya nggak usah ikut campur tentang masalah pribadi aku. Ya masalah apa dulu kamu jelasin, kamu datang-datang tahu-tahu marah. Kamu bilang kan sama Mas Jack kalau aku mau menerima lamarannya dia. Padahal kenyataannya tidak, Devi. Aku nggak mau menerima lamaran dia. Ya lagian si Jack kan suka sama kamu, Nov. Dia kayaknya cinta mati sama kamu.
Emang kenapa kalau aku ngomong kayak gitu? Ya, tapi aku nggak suka sama Jack, aku nggak sayang, aku nggak cinta sama Jack. Kan perasaan nggak bisa dipaksain. Ya namanya juga si Jack cinta. Kamu juga lama-lama kalau sama dia dijalani juga cinta, Nov. Nggak bisa, Dev. Aku tuh udah punya calon. Calon? Calon maksudnya calon suami kamu? Iya iyalah, calon suami aku. Emang udah jelas bakal nikah sama kamu? Ya iyalah, itu karena emang udah pilihan aku. Udah, intinya kamu tuh nggak usah ngomong apa-apa sama Mas Jack. Kamu tahu nggak, Mas Jack itu barusan nih dia ke rumah aku bawa bilang kalau kamu menerima lamarannya dia. Otomatis dia berpikiran bahwa aku bakal menerima lamaran dia. Kasihan dong, dia kayak merasa dikasih harapan palsu. Ya kamu juga kalau kasihan sama dia kenapa gak langsung terima aja sih? Gak bisa, Devi. Aku kan nggak punya perasaan sama sekali sama Mas Jack. Coba misalkan kamu di posisi aku, terus kamu dipaksain kamu bakal suka sama orang. Gak bisa gitu kan? Kenapa nggak kamu aja sama Mas Jack? Iya, orang si Jack maunya sama kamu, kenapa harus sama aku? Lagian ya Nov, kamu kenapa sih gak terima si Jack aja? Lagian si Jack itu sudah mapan, udah kerja kantoran, kamu juga sudah kerja kantoran kayak gini. Jadi dokter. Ya Devi, tapi kan aku nggak bisa meskipun Mas Jack itu sudah bekerja kantoran kayak atau apa, tapi aku nggak bisa karena aku intinya perasaan itu nggak bisa dipaksain. Udah, mulai sekarang kamu nggak usah ngomong-ngomong apa sama Mas Jack, nggak usah ngasih harapan palsu, kasian juga dong dia. Ya aku juga kasihan Nov sama si Jack, makanya kamu mending terima dia aja. Emang kamu calonnya udah jelas bakal nikahin kamu? Kan belum tentu. Ya udah, ya intinya aku udah sama calon suami aku. Udah, intinya kamu nggak usah ngomong apa-apa sama Mas Jack mulai sekarang. Kalau misalkan kamu terus maksain aku, kenapa nggak sama kamu aja? Udah, aku cuman mau nyampein itu sama kamu. Dibantu-bantu biar dapat suami yang enak. Malah marah-marah sama aku. Kejelas nih Novim. Jika nanti kau di sini miliki aku, temani aku, peluk aku, karena hidupku inginkan ada dirimu dalam diriku. Bahagia kita, Aku harus menemui jodohku. kita bagai Ya Allah, fajar mentari pagi. cuma dapat puasa lagi hari ini. Apa-apalah, hitung-hitung juga ibadah. Permisi. Apa Iya. bener ya? Ini rumahnya Mas Fajar, anaknya Pak Handoko? Ya saya sendiri. Ada apa ya kok ada dokter? Apa saya punya gizi buruk atau stunting? Sebentar. Silahkan duduk. Permisi ya. Ya. Jadi kedatangan saya ke sini itu ingin menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan kita. Ingin mencintaimu dengan Hubungan gimana maksudnya? Saya nggak punya hubungan dan saya nggak kenal sama ibu. Lebih tepatnya, kapan kita segera menikah? Innalillah. Kapan saya yang melamar Mbak? Kapan saya yang melamar kamu untuk menjadi istri saya? Saya aja tidak kenal dengan sampean. Sampean kok tiba-tiba datang sini, tiba-tiba ingin mengajak saya menikah.
Kalau misalkan Mas Fajar belum kenal, ya udah kenalin. Aku Novi. Aku seorang dokter. Saya Fajar. Paling tidak untuk zaman sekarang untuk menikah itu harus kenal lebih dekat lagi. Harus kenal lebih dalam. Ini malah pertama ketemu langsung ngajak nikah. Nggak setruk untung saya. Nggak apa-apa, kan ada saya dokternya. Apa saya punya salah di kedokteran? Apa saya pernah mencuri sampah-sampah di rumah sakit? Sampai-sampai saya didatangi seperti ini. Enggak kok. Ya udah, karena kita belum saling mengenal, gimana kalau misalkan kita sering berjalan-jalan aja, biar kita kenal satu sama lain. Jujur, saya susah untuk makan dan kedatangan tamu seorang dokter tiba-tiba mengajak menikah ini saya shock, saya kaget. Saya nggak makan selama 1 hari, tiba-tiba saya dapat kabar saya ingin dinikahi. Begini, kamu nggak usah khawatir. Nanti akan aku kasih tahu kenapa alasannya aku kesini dan kenapa alasannya aku ingin menikah sama kamu. Akan aku ceritakan semuanya setelah kita akan nikah. Aku janji. Terserah kamu deh. Aku juga bingung. Sekarang aku tidak ada yang mau dijual. Jadi bentar lagi kamu mau mencari barang bekas? Iya, sambil cari rezeki di luar. Ya udah, aku temenin supaya kita bisa mengenal satu sama lain, ya kan? Udah, kamu nggak usah pusing-pusing gitu. Intinya aku nggak ada niatan buruk sama kamu, aku nggak ada niatan jahat sama kamu. Aku di sini ingin mengenal lebih dalam sama kamu. Bagaimana? Terserah kamu sudah. Ya udah, aku mau cari barang bekas dulu, mau keluar ya. Ya, sama aku. Aku nemenin kamu. Panas. Gak masalah kok. Jika nanti kau di sini miliki aku, temani aku, peluk aku, karena hidupku inginkan. Apa? Tunggu, sayang, tunggu. Kamu sama siapa? Yang aku bilang tadi sama kamu, sama calon aku. Hah? Calon? Iya, calon aku. Karena aku ingin dihamili oleh pemulung ini. Mbak, Udah, kan kenyataannya emang kayak gitu. Kamu adalah calon aku. Kamu lagi sakit ya? Enggak, aku nggak lagi sakit. Kenapa ya? Ya kamu masa seleranya kayak gini sih, Nov? Ya ini mungkin udah pilihan aku. Pilihan sih pilihan, dipilihin yang mapan kayak gini malah pilih pemulung. Ya namanya juga jodoh, Dev. Nggak ada yang tahu. Kadang kita menuntun dengan jodoh yang A, malah kita dapatnya yang B. Nggak apa-apa, itu kan pilihan masing-masing. Kamu, Nov. Aku pikir kamu tadi bilang punya calon ya seprofesi sama kamu, sama-sama dokter. Ternyata dapetnya pemulung. Mbak, apa yang dikatakan sama Mbak itu benar. Saya cuma jadi beban nantinya. Saya pekerja kotor, sedangkan Mbak... Sudah Mas Fajar, kamu nggak usah dengerin apa kata mereka. Yang terpenting kita yang menjalani hidup. Aku memilih Mas Fajar, itu emang dari hati aku. Mas Fajar nggak usah mikirin yang lain, ya. Nov, Masnya aja tahu diri dia gak mau sama kamu. Kenapa kamu maksa banget mau nikah sama dia? Udahlah Dev, tolong hargain keputusan aku ya.
Nov, kalau bisa dipikir lagi ya Nov. Soalnya aku di sini kan cinta mati sama kamu. Mas Jack, aku tuh udah berapa kali bilang sama Mas Jack, aku nggak bisa menerima lamarannya Mas Jack. Dan perasaan itu nggak bisa dipaksain. Bisa sebenarnya Nov kalau kamu jalanin dengan setulus hati. Belum kamu juga ngejalanin udah nolak duluan. Berulang kali lagi ya Jack. Iya. Kamu gak mikir perasaannya si Jack sih. Ya tapi nak, kalau misalkan emang nggak sayang nggak cinta, ngapain juga aku harus membalas perasaannya Mas Jack. Udah Mas Jack, tolong ya hargain keputusan aku. Mas Jack udah aku tolak berkali-kali, jadi tolong ya biarkan aku menjalani hidup dengan Mas Fajar. Nov, kalau boleh jujur, aku nggak bakalan nyerah untuk mendapatkan kamu. Terserah lah Mas Jack. Tapi kamu yakin dengan pilihan kamu sekarang Nov? Kamu bisa makan ke depannya. Yang ada kamu yang membiayai dia nanti. Iya, aku yakin karena aku tahu bagaimana kerja kerasnya Mas Fajar. Aku yakin dia akan bertanggung jawab sama aku dan dia nggak bakalan nyakitin aku. Tanggung jawab yang gimana? Dia aja gak bisa ngurus dirinya sendiri, mau tanggung jawab ngurusin kamu. Aku yakin Dev, nanti setelah menikah rezeki kita akan datang. Emang ya kalau udah jatuh cinta buta sama yang waras-waras ini loh waras. Kamu milih yang gak waras. Ya udah, terserah kalian mau ngomong apa. Emang gaji pemulung berapa sih?